Sudah LCI 2 kali, tapi masih menggunakan mesin B48. Apa aja sih yang beda? Welcome to our new segment, BMW Astra Mampang Masterclass dengan aku, Arcel, Product Genius dari BMW Astra Mampang. Kita skip introduction-nya karena kita udah pernah bahas mobil seri 3 ini. Dan langsung aja, kita masuk ke segmen, kenapa B48? Karena sebenarnya mesin B48 ini adalah mesin terbaik yang pernah BMW buat sejauh ini. Di mana teknologi-teknologi B48 ini adalah teknologi yang sudah dibuat perfect oleh BMW agar mesin ini reliable dan juga powerful. Teknologi pertama yang akan kita bahas adalah teknologi dual injection yang baru diterapkan di mesin B48 iterasi terbaru ini, di mana mesin ini dapat mengetahui dan mengoptimalkan efisiensi dan juga tenaga sesuai dengan gaya Anda berkendara. Lalu kedua yang akan kita bahas adalah crankshaft yang lebih enteng dibandingkan B48 iterasi sebelumnya, di mana tentu aja semakin enteng bobotnya, pasti performa akan semakin nambah, mesin menjadi lebih responsif. Kalau mesin responsif, pasti tentu aja efisiensi akan meningkat. Dan yang terakhir ada perubahan geometri atau flow dari udara, baik di bagian intake dan juga di bagian exhaust. Dan juga cam control-nya juga ada perubahan, di mana itu dapat memaksimalkan efisiensi dan juga responsif dari mesin B48 ini, sehingga torsi yang dikeluarkan dapat lebih maksimal dan juga di bagian atas tentu aja horsepower meningkat. Dan yang terakhir, masalah reliabilitas, pasti tentu saja internalnya di bagian piston itu ada sedikit perubahan di bagian oil distribution-nya, sehingga persebaran oli di dalam mesin itu lebih maksimal dan pasti aja mesin lebih dingin dan juga nggak ada baret-baret di bagian thinner mesin. Dan sekarang apa sih Twin Power Turbo dari BMW? Twin Power Turbo adalah gabungan dari beberapa teknologi yang dipelopori oleh BMW seperti Valvetronic, Direct Injection, yaitu sekarang menjadi Dual Injection, Vanos, dan juga yang terakhir pasti tentunya adalah turbo. Di mana Twin Power Turbo ini dapat memberikan keiritan, tetapi juga mobil ini bisa fun atau bisa dibawa kencang juga. Dimana kalau yang kita pada umumnya tahu, mobil yang irit itu belum tentu mobilnya adalah kencang. Dan mobil yang kencang tentu aja pasti tidak irit. Dan teknologi ini ingin menggabungkan dua hal tersebut, di mana mobil ini tetap irit tapi tetap fun to drive juga jika ingin membawa BMW lebih spirited driving. Inilah arti dari Twin Power Turbo. Selesai bahas bagian mesin, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Selain tampilan yang berbeda dari tentu aja LCI 1 ke LCI 2, bagian favorit saya adalah di interface mobil ini, yaitu BMW iDrive Operating System 8.5. Kenapa interface ini menjadi favorit? Karena interface ini minim lag atau sama sekali nggak ada delay ya dalam pemencetan, ataupun kalau kita geser-geser melalui iDrive controller itu interface ini sangat responsif. Kenapa? Karena head unit di dalam mobil ini merupakan head unit high terbaru, yaitu teknologinya sendiri pastinya lebih bagus dibandingkan LCI pertama. Dan kedua, iDrive 8.5 ini adalah operating system yang sangat optimized. Dan jika dibandingkan operating system yang lain, iDrive 8.5 menjadi iDrive yang paling responsif maupun sangat user friendly jika kalian gunakan di dalam mobil. Tentu saja kalau kita membahas iDrive 8.5, pastinya kita masih membahas interface-nya. Dan saya lanjutkan bahwa seri 3 ini masih menerapkan iDrive controller ini, di mana saat ini tidak semua lineup BMW memiliki iDrive controller. Dan pastinya kalau kalian adalah BMW fanatics, pasti tidak asing dengan iDrive controller, dan ini adalah salah satu trademark yang pasti kalian sukai di BMW. Setelah kita membahas iDrive controller, BMW ini juga menggunakan curve display, masih sama seperti LCI pertama.
ukurannya juga sama, dan tapi yang berbeda adalah di bagian setir ini, di mana mobil ini menggunakan flat steering bottom agar membuat sensasi mobil ini lebih sporty. Dan juga tentu aja kalau kalian memiliki kaki yang agak panjang, flat steering bottom ini pastinya lebih nyaman ya untuk kalian gunakan, karena pasti nggak mentok ke lutut kalian atau ke paha kalian. Tentu saja kalau kita membahas seri 3 tidak jauh dari kesan spirited driving, dan mobil ini menggunakan adaptive suspension yang bisa kalian atur tentunya di konfigurasi individual. Dan kenapa bisa kalian atur? Karena adaptive suspension di mobil ini itu memiliki EDC atau electronic damper control yang bisa menyesuaikan secara dinamis atau secara adaptif real time bagaimana cara kalian berkemudi dan mendukung cara kalian mengemudi agar tentu aja selamat di jalan dan meningkatkan sensasi kalian berkendara. That's the point of the joy in driving. Satu hal yang nggak dimiliki oleh semua lineup di BMW adalah post processing Logic 7 Surround ini, di mana kita bisa mengaktifkan fitur ini yang dapat membuat suara di mobil lebih studio sound atau lebih kecil, atau kita buat big stage atau kayak kita sedang berada di konser. Kalau kalian penasaran sama suaranya, kalian bisa langsung datang aja ke BMW Astra Mampang. Nanti kita akan demokan bagaimana suara di mobil 330 ini. Mobil yang kenceng tentu aja harus disupport oleh pengereman yang baik, di mana mobil ini menggunakan sports brake dari BMW. Tapi banyak mungkin yang kalian bertanya, ini in-house atau dari luar sih? Dan jawabannya adalah sports brake dari BMW ini menggunakan OE atau Original Manufacturer dengan Brembo. Siapa sih yang nggak kenal Brembo? Tentu aja di dunia motorsport maupun di dunia keseharian pun atau untuk di dunia modifikasi, Brembo adalah pilihan brakes nomor 1 di dunia. Demikian seri masterclass dari BMW Astra Mampang kali ini di episode 330 G20 LCI 2. Dan jika kalian ingin mengenal lebih lanjut tentang G20 atau lineup lainnya, kalian bisa datang ke BMW Astra Mampang atau hubungi aku, Arsel, BMW Genius, BMW Astra Mampang.